Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Kepala SDN Panca Tunggal Bapak Profesor SPD, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Panca Tunggal yang kami hormati, dan semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpah rahmatnya kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai pengajar, melaksanakan tugas dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan keribuan kita di Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa dari umatnya yang mendapat syafaat yang kiamat. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang kami hormati dan semoga senantiasa memuliakan. Pertama, kami aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang telah memberikan waktu dan ruang kepada kami dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 11. Hari ini kami akan melaksanakan pengimbasan, bukan kami sebagai narasumber, tapi mari bersama-sama kita belajar tentang diseminasi budaya positif. Sebelum kami menyampaikan apa yang sudah kami dapat pada pendidikan CGP Angkatan 11 ini, kami mohon dengan hormat dan sangat kepada beliau Bapak Kepala SD Panca Tunggal untuk memberikan bimbingan arahan kepada kami untuk kebaikan sekolah kita tercinta ini, SD Negeri Panca Tunggal. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang ini kita diberi nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu Guru SD Panca Tunggal, terkhusus Mbak Siti Harun, Ibu Diana Indah Puspitasari yang pada saat ini sedang pengimbasan materi yang didapat dari kegiatan guru gerak. Mudah-mudahan ilmu nanti yang diberikan memang bisa benar-benar bisa kita terapkan dan bermanfaat untuk kita, anak kita, dan kemajuan sekolah kita. Selanjutnya, Bapak Ibu, terutama yang masih memenuhi syarat untuk ikut guru bergerak, harapan saya nanti bisa menyusul ikut guru bergerak. Apa tujuannya? Untuk tentunya untuk memajukan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita ini. Bapak Ibu hormati, mudah-mudahan kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir bisa diikuti dengan hikmat, dan mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan kita bisa menyerap ilmunya. Jangan hanya diserap, kalau kita sudah punya ilmunya harus kita amalkan, kita berikan, kita laksanakan untuk anak didik kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kami haturkan juga terima kasih. Kalau Bapak ingin kembali ke ruangan Bapak melaksanakan tugas selanjutnya, kami haturkan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Nanti materi pertama ini akan disampaikan oleh Ibu Diana Puspitasari
tentang diseminasi budaya positif. Ada 6 materi. Nanti yang 1 sampai 3 itu disampaikan oleh Ibu Diana Indah, sedangkan yang 4 sampai 6 nanti saya sendiri yang akan menyampaikan. Kepada Ibu Diana Indah Mintasari kami mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu guru semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya atas kegiatan yang sedang saya jalani saat ini tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Pancatunggal bersama saya Diana Indah Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kecamatan Belitan Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Baik Bapak Ibu, di sini nanti saya akan membahas tentang budaya positif. Tentunya tentang budaya positif ini tidak asing lagi ya dengan kita. Ada tidak yang terbesit di pikiran tentang budaya positif? Budaya positif itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Tentang apa budaya positif? Iya. Banyak sekali ya Bapak Ibu budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolahan kita. Tentunya salah satunya adalah biasanya ketertiban ya Ibu. Nah selain itu apa sih Bu bahasanya tentang budaya positif selain itu? Nilai-nilai atau kebudayaan. Oh nilai. Nah ya ada nilai kebudayaan, ada nilai kebiasaan seperti itu ya. Nah sekarang kita masuk ke untuk masalah budaya positif sudah disebutkan tadi tentang nilai kedisiplinan dan sebagainya. Nah sekarang di sini kita akan mulai kesepakatan tentang diseminasi budaya positif. Di kelas ini sebelum kita belajar kita ada kesepakatan. Yang pertama bersemangat dan bersenang-senang. Terus kemudian dilanjutkan dengan menghargai semua orang. Ketika ada yang menjawab pertanyaan, ada yang berbicara, teman yang lain mendengarkan. Dan selanjutnya menghargai waktu. Yang keempat, menghargai semua pendapat orang lain. Ketika temannya berpendapat, kita harus menghargai. Yang kelima, menjadi pendengar yang baik. Nah, dari kesepakatan ini, adakah yang ingin ditambahkan lagi tentang kesepakatan ini? Sudah cukup? Cukup. Baik, kalau cukup, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke bagian yang paling inti, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Biasanya kalau kita di kelas seperti itu ya, biar suasananya tidak terlalu beku, suasananya bisa mencair. Baik Bapak Ibu, saya minta waktunya 1 menit. Ayo tahan senyummu. Jadi kita senyum, tapi menghadap ke temannya sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya, kita senyum berhadap. Oh berdiri, ya Bapak Ibu berdiri. Berdiri, Bapak sedikit bisa lihat bersama saya. Coba. Ayo, kita tangan. 1 menit. Ya. Baik, 3, 2, 1, dimulai. Coba. Senyum-senyuman. Kan lihat video ini. Rumah lagu satu. Semenit. 10 menit. Baik, cukup. Terima kasih untuk semuanya. Baik, itulah dari hal yang sangat kecil, senyumnya kecil, lama-lama senyumnya menjadi lebar dan besar. Itu adalah dari hal yang kecil menjadi hal yang sangat besar. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Baik, ini adalah pemaparan saya tentang disiplin positif. Disiplin positif ini banyak orang memaknai sebagai
bagi yang melanggarnya. Ada anak itu biasanya dia dengan disiplin positif ini dia merasa terbeban. Mereka tidak nyaman dengan tata tertib yang ada di sekolah. Karena apa? Itu karena bukan dari dirinya sendiri. Itu tidak timbul dari dirinya sendiri. Itu motivasi timbulnya dari orang lain. Bisa jadi dari gurunya, tidak dari dirinya sendiri. Maka dari situ mereka, anak-anak kita itu tidak nyaman dengan tata tertib yang bukan karena termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Motivasi itu masih muncul dari orang lain. Kalau di sekolah masih muncul dari guru, ya. Jadi belum timbul dari dirinya sendiri. Nah, itu salah satunya. Kemudian di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di peserta didik? Ada yang tahu tentang salah satu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan apa? Membuang sampah pada tempatnya bisa. Kemudian tertib juga bisa. Nah, di dalam nilai kebajikan ini juga kita tertuang di dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa? Ada 6. Itu biasanya kalau di kelas untuk mengingatnya itu ada lagunya ya. Bagaimana, ada yang hafal lagunya? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain itu juga nilai-nilai kebajikan tidak hanya itu, banyak sekali. Tetapi yang tertuang yang dilakukan di Merdeka Belajar ini adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut, dan tidak asing lagi ya. Dan yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin ini ketika disiplin itu berasal dari diri kita sendiri, tadi sudah saya sebutkan, mereka akan bisa mengendalikan dirinya, bukan karena orang lain. Dia tanpa dilihat gurunya pun dia sudah bisa mendisiplinkan diri. Ketika ada gurunya dia baru diam, dia tidak ribut. Tetapi ketika tidak ada gurunya, tingkah laku mereka akan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi kalau dia sudah bisa mengontrol diri, terus karena dirinya sendiri ingin merasa disiplin, mereka tidak akan melihat ada gurunya atau tidak, dia tetap bisa disiplin. Yang ketiga adalah disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Kalau internal itu dari diri kita ya, kalau eksternal dari orang lain. Itu tadi, kalau internal itu di dalam diri siswa, kalau dia ingin disiplin positif, dia sudah tertanam di dirinya, tidak harus mendengarkan kata gurunya. Betul, disuruh. Terus bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Karena terkadang peserta didik itu karena ujian, wah saya nanti melakukan piket, kalau dipuji saya akan rajin. Ketika tidak ada pujian, dia tidak akan mau. Ya, terus hukuman, karena dia disiplin karena hukuman. Misalnya saja peserta didik itu terlambat sekolah. Nah, terlambat sekolah, dia kemudian disuruh lari lapangan. Nah, itu merupakan hukuman apa bukan? Merupakan hukuman. Nah, peserta didik itu dia akan takut nanti kalau ketika saya telat, terlambat, saya akan dihukum. Kita nggak tahu kalau hukuman itu kan dadakan ya. Kita nggak ngerti kok tiba-tiba kita telat, kita langsung mendapatkan hukuman. Beda dengan konsekuensi, ya. Terus kemudian kita masuk lagi. Baik. Nah, di sini tentang disiplin positif dapat kita simpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dan menguasai diri
tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah mendidik siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Ini adalah tugas guru. Bagaimana menumbuhkan motivasi internal dari diri siswa. Ya, jadi itu adalah tugas guru. Terkadang kan itu tadi sudah saya jelaskan, motivasi itu timbul dari gurunya, bukan dari dirinya. Jadi tugas guru menghasut atau mengajak, ya, merayu anak kita supaya dia termotivasi dengan kedisiplinan positif dari dirinya sendiri. Baik. Baik, sekarang kalau di dalam kelas itu biar suasananya semakin semangat, terus tidak tegang, kita kembali lagi ke ice breaking. Nah, ice breaking ini adalah ayo ucapkan nama hewan. Baik, kalau kita akan mengucapkan nama hewan diawali huruf S. Hewan apa? Sapi. Sapi. Huruf R. Rusa. Kemudian kalau huruf A? Ayam. Anjing. Terus ada lagi? Angsa. Huruf D? Domba. Apa lagi? D. Sekarang E. Elang. Entok. Baik, kita terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan ya. Baik. Setelah disiplin positif tadi, kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada menurut Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita akan masuk yang ke bagian pertama. Yang pertama, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, kemudian seperti ini. Biasanya kalau di dalam kelas itu tugas kelompok, ya, tugas kelompok di mana biasanya satu kelompok itu misalnya ada 5 ya, yang 4 itu pinter semua dan yang 1 tidak, ya, dia akan merasa tidak nyaman dengan kelompoknya, ya. Itu adalah perilaku yang tingkat ketidaknyamanan mereka. Kita masuk ke bagian kedua. Nah, yang kedua adalah tentang hukuman. Motivasi tentang hukuman. Biasanya orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu salah satunya tadi saya sudah berbicara tentang peserta didik yang dimana dia terlambat sekolah tadi. Dia akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Ketika dia terlambat, dia tidak tahu terlambatnya tadi karena akan mendapatkan hukumannya bagaimana. Karena hukuman itu sifatnya dadakan, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya kita ada kesepakatan antara guru dan siswa. Di dalam kelas misalnya saja, konsekuensinya kalau terlambat harus melakukan apa, akan diberi konsekuensi apa untuk mereka. Jadi mereka, oh iya nanti saya kalau terlambat kan kesepakatan dengan ibu guru saya akan diberi konsekuensi seperti ini. Nah, misalnya di dalam kelas ya, peserta didik menumpahkan air, mereka harus bagaimana? Harus mengepel, harus membersihkan. Itu adalah salah satu konsekuensi. Beda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman dia telat, silakan kamu harus membersihkan WC. Nah, itu kan salah satu hukuman dan tidak ada konsekuensi. Itulah yang namanya hukuman, itu adalah dadakan sifatnya. Beda dengan konsekuensi.
konsekuensi yang sudah kita sepakati bersama peserta didik. Selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kemudian di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, dia harus termotivasi dari dirinya sendiri, ya. Jadi dia harus memiliki motivasi internal, bukan eksternal dari orang lain. Jadi apapun kegiatan dia, bentuk apa yang mereka lakukan, yang dia ingin lakukan itu tumbuh dari dirinya sendiri, bukan tumbuh dari orang lain. Jadi ketika dia memiliki tata tertib, misalnya, ketika saya belajar saya tidak boleh tidur, saya harus benar-benar melihat dan mengetahui apa yang dikasih oleh guru saya, seperti itu. Kita akan masuk lagi ke bagian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu, adakah yang sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Nah, keyakinan sekolah atau kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku dan interaksi di dalam sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas itu, buatlah kata-kata yang mudah dipahami, kata-kata yang mudah diingat oleh siswa, ya, bukan kata-kata yang susah untuk diingat oleh peserta didik. Kita masuk slide selanjutnya. Ini adalah contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kebetulan Bapak Ibu saya mengajar di kelas 1. Ini adalah keyakinan kelas saya. Mulai keyakinan kelas di SD Negeri Pancatunggal. Ini adalah salah satu contohnya. Ada jagalah kebersihan kelas. Nah, biasanya seperti itu ya, yang mudah diingat apalagi anak kelas 1. Kalau bahasanya tidak pendek terus mereka tidak mudah diingat, mereka akan sering lupa. Jagalah kebersihan kelas. Kalau kebersihan kelas itu meliputi apa aja yang harus dijaga? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus kemudian piket kelas. Ada lagi? Ya, tidak membuang sampah sembarangan dan piket kelas. Nah, kemudian kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Kita akan breaking lagi ya Bapak Ibu, tapi berdiri ya Bapak Ibu. Tapi memakai gaya. Berdiri sebentar. Hitungan ketiga kita akan mulai bernyanyi Bapak Ibu. Tapi saya Bunda, Bunda. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan
fisiologi seperti membutuhkan makan, minum, baju, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk kebutuhan hidup, Bapak Ibu misalnya di kelas ada anak didik kita tidur, kita tidak perlu langsung memarahin ya. Kita tanya dulu penjelasannya apa yang dia lakukan, kenapa dia tidur di kelas, apa penyebabnya dia tidur di kelas. Bisa jadi dia karena lapar, jadi dia ngantuk. Jadi kebutuhan dasar dia membutuhkan perhatian, dibawakan bekal dari rumah. Dia minta dibawain bekal, kebutuhannya minta dibawain bekal. Karena apa? Dia tadi lapar di kelas, lapar di sekolah. Jadi kebutuhan hidup dia ingin perhatian orang tuanya dan diberikan bekal makanan. Seperti ini contohnya, orang tua membawakan bekal makanan. Kebutuhan bertahan hidupnya adalah ingin diperhatikan oleh orang tuanya, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu butuh banget ya rasa kasih sayang, terus kemudian rasa diterima di kelompoknya, terus kemudian rasa diperhatikan. Setiap manusia memerlukan kasih sayang dan rasa diterima dari orang-orang di sekitarnya. Anak yang merasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya akan tumbuh sebagai pribadi yang percaya diri dan mempunyai empati di sekolah. Guru berperan sebagai pamong yang bertugas membimbing, mengayomi, dan mengarahkan peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sini ada contohnya tentang kebutuhan diterima, kasih sayang dan rasa diterima, mendapat perhatian guru, teman, dan orang tua. Yang selanjutnya, adalah kebutuhan akan kebebasan. Kebebasan terbagi menjadi dua kategori, yaitu kebebasan dari rasa sakit. Yang kedua, kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Sementara kebebasan memilih berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menentukan jalan hidupnya sendiri, termasuk memilih pembelajaran dan karir di masa depan. Nah, di sini ada contohnya, merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Biasanya anak-anak itu kalau dibawakan bekal setiap hari telur saja. Tiba-tiba dia mengambil bekal lauk-lauk temannya, ya. Dia meminta ambil, tapi kan temannya terkadang tidak terima. Lauk saya kok diambil? Padahal pada dasarnya si A ini tadi membutuhkan akan kebebasan dengan apa yang dia ambil, dia tadi apa yang dia bawa, dia tidak bosan dengan apa yang dia bawa. Jadi dia mengambil bekal milik temannya karena kebutuhan akan kebebasan. Masuk lagi tentang selanjutnya yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Segala sesuatu yang diperlukan untuk merasa bahagia di sekolah, kebutuhan ini penting untuk dipenuhi agar tujuan pembelajaran tercapai. Dia merasa membutuhkan kebutuhan kesenangan. Di sini iseng menirukan ekspresi wajah teman yang sedang kesal dan marah. Biasa ya teman-teman itu kalau dia sedang bosan di kelas, tiba-tiba ada salah satu peserta didik di dalam kelas itu ada yang jahil, ada yang menyenggol, kalau tidak ekspresi wajahnya, kalau tidak dia biasanya memanggil-manggil nama orang tuanya. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia membutuhkan kebutuhan kesenangan akan dirinya. Ketika dia sudah melakukan hal seperti itu pada temannya, hatinya merasa senang, ya. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan akan kesenangan. Next.
diri anak murid. Kebutuhan ini mencakup perasaan bernilai, kompeten, dan terampil. Guru dapat memenuhi kebutuhan ini dengan memberikan pujian dan hadiah kepada siswa saat mencapai prestasi atau melakukan hal-hal baik. Anak yang membutuhkan kekuasaan ini biasanya di kelas dia itu selalu ingin menjadi yang nomor satu. Dia ingin selalu dihargai. Apapun yang mereka lakukan, dia itu ingin pujian bahwa dia itu adalah anak yang berkuasa di kelasnya. Ada kan anak yang seperti itu, dia tidak mau tersisih, dia harus berkuasa, dia harus selalu menjadi nomor satu di kelas. Itu adalah kebutuhan anak yang akan berkuasa. Ibu, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas. Baik, di sini ada kesimpulan di mana kita kalau memiliki disiplin positif untuk siswa itu harus timbul dari dirinya sendiri atau internal, tidak tumbuh dari orang lain atau eksternal. Orang lain di dalam sekolah itu adalah salah satunya adalah guru. Dan ada 3 motivasi perilaku manusia atau perilaku yang ada di lingkungan sekolah. Terus kemudian yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita lakukan. Itu saja dari saya.